Iya. Yang dia tidak akan kampus-kampus karena adanya kurang etis, karena menimbulkan efek yang sangat bahaya seperti organisasi pendaki gunung segala macam. Ini jelas kita tidak masuk sini. Yang kita bolehkan hanya bentuk tertentu saja, seperti ada ibu-ibu punya organisasi untuk organisasi yang membantu fakir miskin, janda-janda yang tidak punya suami lalu dibantu, memiliki badan organisasi dia, itu tidak masalah. Atau dia punya kelompok kajian organisasi ini, tidak masalah. Tapi organisasi yang umum, ikut partai politik, ini enggak. Ya, jangan nanti disalahkan pada kita, Ustaz membolehkan organisasi itu, enggak. Yang kita maksud apabila operasi sosial, dan itu layak dilakukan wanita. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasan, apakah kok menjadi fitnah dengan istri anak berpakaian hitam, bercadar, berjilbab panjang sampai mata kaki? Apa? Enggak, yang fitnah apabila kita berjalan sesuai dengan syar'i, bukan kita yang fitnah, orang yang fitnah kita. Harus pahamkan. Apabila kita menjalankan agama, itu bukan seperti dahulu orang-orang mukmin disiksa dan terjadi ya kan? Karena mereka beriman. Ini bukan. Memang kita yang menjalankan agama mesti menghadapi fitnah. Ada saja fitnah-fitnah itu. Ya. Diuji kita menjalankan agama. Kalau enggak semua orang mampu, ya kan? Bukan begitu, Mas. Apakah kok menjadi fitnah bila seseorang ikhwan berpakaian sunnah ini gamis dengan alasan berpakaian sesuai keutamanya? Masalah gamis ya ikhwan, tidak ada pakaian, ada juga sekarang sebagian mengatakan pakaian tidak gamis itu pakaian celana ini bid'ah atau mengatakan tasyabuh. Ini perlu pertimbangan para ulama lagi. Ya. Yang tasyabuh adalah apabila itu spesial bagi orang kafir. Yang penting kita pakai celana, enggak masalah. Yang penting tidak ketat dan di atas mata kaki, itu bukan tasyabuh. Karena masalah tasyabuh ini masalah yang sangat butuh pada ketelitian dalam mengatakan tasyabuh ya kawan. Ada orang sekarang takjub sekali tasyabuh sedikit tasyabuh bagi mereka. Tidak paham. Mereka pakai sarung apa tidak tasyabuh? Tasyabuh dengan orang-orang India di sana, orang Hindu pakai orang Hindu aslinya itu. Sarung itu. Iya. Bukan asli orang Hindu sarung itu. Mengenai celana, ada syibhu, ada yang mirip dengan sirwal dalam masa Rasulullah SAW. Rasulullah bolehkan sahabat memakai hal itu. Bahkan Rasulullah SAW juga memakai pakaian orang-orang Yaman, itu orang Nasara. Ya, semua barani itu pakaian bukan orang Arab asli. Jadi yang penting tidak melanggar kaidah pada syariah. Adapun bentuk pakaian itu tidak ditentukan, oleh sebab itu nggak ada. Ya, memang dalam hadisnya disebutkan antumul libas laratul aqamis. Qamis yang dimaksud kepada anak Rasulullah bukan qamis seperti sekarang. Dengan dipahami, qamis ini bukan seperti ini qamis masa Rasulullah SAW. Ya, ya sebab itu kita memang afwan ya. Sebagian saudara-saudara kita yang berteman untuk sunnah kadang-kadang kelewatan, ya kan, dalam hal-hal seperti ini. Jadi menyulitkan. Saya masih ingat waktu saya ke Bontang. Ada pengakuan dari jamaah. Saya itu ingin hadir pengajian Bapak. Kalian itu katanya. Yang gak ono itu seragame. Apa artinya? Saya gak tahu bahasa Jawa gitu. Bilang. Saya itu gak mampu, seragamnya itu gak mampu saya. Gitu. Jadi hanya karena pakaian orang meninggalkan majlis ilmu. Subhanallah. Ya ikhwan, perlu pada hikmah dan perlu pada ilmu lagi. Jangan setelah bergeser-geser. Apakah, jadi kita kan sudah jawab tadi, ketika kita menjalankan agama, pasti ada fitnah, artinya kita yang dicobai, diuji kita. Yang memfitnah dia yang berdosa. Kita justru apabila sabar mendapat pahala. Kemudian, anak punya buku-buku harasa, baiknya diapakan tetap dibakar, ya. Jangan dikasih teman. Ini memfitnah nanti. Dibakar atau disimpan, dibakar atau dibikin untuk bungkus-bungkus makanan nggak apa-apa. Ustaz tolong jelasin definisi apa ini? Apa nih? Sunnah. Sunnah karena yang selama ini saya tahu sunnah adalah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Memang sunnah dalam istilah para fuqaha berbeda dengan para muhaddisin dengan para ulama akidah. Ada berapa istilah sunnah? Sunnah dalam istilah ulama muhaddisin adalah ma'udhi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwal dan af'al ini wa takrir au sifat. Jadi segala sesuatu yang didoakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan atau takrir, pengakuan dan juga sifat. Ini sunnah menurut muhaddisin.
Ada pun sunnah menurut ahlul akidah yang kita sering sebut ini sunnah, lawannya adalah bid'ah. Ini ajaran akidah Rasulullah SAW, itu sunnah. Itu banyak kitab akidah dengan judulnya as-sunnah. Kemudian ada sunnah menurut fuqaha dan sunnah menurut usul fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah dalil kedua setelah Al-Quran. Dalil ala hadis masalah kitab dan sunnah. Jadi dalilnya adalah kitab dan sunnah. Maksudnya di sini adalah lawan dari apa namanya setelah Al-Quran dan sunnah. Hampir murid dengan apa yang dikatakan oleh muhaddisin. Dan dalam fuqaha yaitu fuqaha mengatakan sesuatu yang dikerjakan ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Nah, dan sunnah ini sering dalam istilah mutaakhirin. Ulama mutaakhirin menggunakan hal ini. Maka sunnah seperti ini lawannya temanya adalah mandub atau tatawwu. Ini maksud istilah sunnah. Ketika ada ulama mengatakan sunnah, itu kita lihat dulu persoalannya apa. Umpamanya salat jamaah adalah sunnah. Maka di sini bukan definisi sunnah menurut ulama fuqaha. Sebenarnya perkataan Ibnu Mas'ud, "In taraktum in hadhihi la sunnatul hadis." Sunnah petunjuk. Maksudnya di sini adalah sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Umpamanya maka jenggot adalah sunnah, bukan berarti sunnah hukumnya apa? Mandub, tidak. Nah, ini sering dipahami oleh orang. Ya. Yang sunnah dalam istilah fuqaha itu mandub atau tatawwu. Maupun mencukur jenggot hukumnya haram, dan sunnah lagi. Kalau dengan pada tradisi menurut orang fuqaha. Kemudian Ustaz tolong ceritakan sedikit tentang Syekh Muhammad Sururi, aktivitasnya ilmu. Saya tidak kenal dia, bagaimana ceritakan? Bukan guru saya, nggak pernah ketemu dengan saya. Ya kan? Gimana pula saya ceritakan? Mau cerita sekarang kita kan tahu di mana lahirnya, mana siapa gurunya. Secara umum fiqh sururiyah saya katakan cirinya mereka yang secara umum adalah pertama, dalam akidah asma wa sifat mereka sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dalam dua hal mereka melenceng. Dalam hal taat kepada penguasa, dalam hal menghargai para ulama. Jadi mereka suka melecehkan ulama, terutama para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Taimin, Syekh Mukbil, Syekh Robi, para ulama Ahlussunnah suka melecehkan mereka. Ini ciri mereka. Atau melecehkan pemerintahan, terutama pemerintahan Saudi. Tapi kalau dari segi akidah, dari segi jenggot mereka berjenggot, dari segi pakaian mereka tidak isbal. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Tapi tahunya dari fikrah mereka nanti. Kalau mereka suka mencela penguasa, suka bicara masalah takbir, kemudian kedua mereka itu adalah apa? Suka mencela para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ciri mereka. Ini ciri mereka. Dua hal ini. Tapi dalam hal lain itu mereka hampir mirip dengan kita. Pakai jenggot, ya. Kadang-kadang mereka itu juga ada hal yang tidak pakai jenggot, itu umumnya mereka itu. Kemudian mereka itu pakai jenggot dan juga dalam tauhid asma sifat itu mereka seperti kita. Tidak ada bedanya. Tapi dalam dua titik tadi itu di sini jelas nanti mereka akan berpecah dengan kita. Tapi Muhammad Surur saya tidak kenal dia dan tidak pernah melihat dia. Ya. Apakah sistem kerajaan atau khalifah yang sesuai dengan sunnah? Hal ini barangkali tidak pernah kita lakukan karena ya tidak ada yang mau bisa mengerjakan walaupun kita terangkan nanti ya kan. Yang penting khilafah itu sampai hari kiamat setelah terputusnya khilafah nabuwah tidak akan ada. Karena kata Rasulullah SAW diberi kondisi Rasulullah hanya berapa? 40 tahun. Kata Rasulullah SAW. Kemudian kerajaan-kerajaan. Kecuali nanti datang Mahdi. Ini yang terakhir. Jadi kalau ada orang menyuarakan khilafah semua sekarang, ya. Ada kerajaan. Kerajaan memang ya dalam Islam itu ada bentuk kerajaan. Yang penting sebetulnya apakah bentuk presidensial atau kerajaan itu bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana proses pemilihannya dan ketaatan kita kepada penguasa tersebut. Jadi boleh saja dinamakan presiden, tapi memang fungsinya sebagaimana yang disarankan oleh agama itu tidak masalah. Bukan nama yang dipersoalkan. Tapi sistem kerajaan pun tidak masalah. Tidak wajib, pokoknya setiap orang yang berkuasa harus diwajibkan wasiat kepada orang yang setelah dia tidak juga. Tapi walaupun sistem kerajaan pun tidak menentang selama sesuai dengan apa aturan-aturan saat seperti di Saudi Arabia. Kan kerajaan di sana sistem kerajaan ya turun temurun ya kan pada keluar raja. Itu pun tidak menentang. Yang penting apa? Sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Oleh sebab itu umpamanya Abu Bakar tidak berwasiat kepada keturunannya. Kepada siapa dia wasiat? Kepada Umar. Dan Umar tidak turun berwasiat kepada anaknya. Dia berwasiat kepada siapa?
kepada 10 orang sahabat yang hidup waktu itu tertinggal 5 orang sahabat, maka dia pilih dengan sistem syura. Tetapi apakah salah juga keturunan? Tidak ada ketentuan boleh keturunan apabila memang berhak dan bisa mampu, begitu. Memang terjadi kesalahan dalam sebagian sejarah Islam, seperti ada pengangkatan anak yang kecil diangkat sebagai raja. Ini memang tidak bisa karena dia tidak mampu mengurus urusan umat, itu jelas. Tapi selama walaupun sistem kepresidensial atau kerajaan semacam, Islam tidak menentukan bentuk tertentu, yang penting prosesnya sesuai dengan syar'i dan juga pelaksanaan dia sesuai dengan syar'i. Allahu a'lam. Apakah salat yang memakai baju warna merah atau kuning? Selama ini saya nggak tahu itu warna khusus untuk sholat. Ya kan? Baju merah, baju kuning boleh aja sholat. Memang ada larangan dari Rasulullah SAW memakai baju merah yang murni. Itu ada. Tapi masalah sholat sah. Ya kan? Dan melarangnya itu para ulama juga mengatakan apakah tahrim atau makruh. Kita mengenal Saudi Arabia adalah negara yang menegakkan hukum Islam. Tapi mengapa masih ada bank-bank riba di sana? Begini ikhwan. Sekarang dunia, antum kalau menginginkan dari penguasa sebagaimana seperti di Umar Abdul Aziz tidak akan pernah. Jangan antum bermimpi, jangan meminta dari penguasa di akhir zaman ini seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak akan pernah ada. Zaman akan semakin jelek. Sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Maya di zaman illa syarrun mimma qabl. Tidak datang suatu masa kecuali lebih jelek dari masa sebelumnya. Jadi memaksimalkan sudah. Demikian pula sekarang urusan dunia ya kawan, tidak bisa sekarang ini. Sekarang kita ketergantungan dengan berbagai pihak, apalagi dengan adanya PBB. Dengan penekanan-penekanan yang banyak. Sebetulnya yang kembali kepada kaum muslimin. Jika kaum muslimin tidak mendapat uang di sana apa? Kan tidak hidup bangsa. Kemudian juga di masa Rasulullah SAW masalah riba itu kan tidak dicambuk ya apa hukumnya, dikembalikan kepercayaan kepada kaum muslimin sendiri kan. Oleh karena itu tidak ada hak bagi orang yang makan riba, kan tidak ada. Pokoknya dipotong tangannya, ya kan ada hak. Tidak ada haknya. Jadi kembalikan ini masalah hukum agama. Ini kembali kepada apa? Kepada kaum muslimin itu sendiri. Ya, memang penguasa selayaknya memang ya memiliki pengaruh harus berjuang juga melarang hal seperti itu. Tapi masa sekarang kepada antum anak katakan, kalau antum ingin seperti masa Umar bin Abdul Aziz, maka antum juga ingin seperti umatnya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika orang-orang Kufah mengatakan kepada dia, ya Ali bin Abi Thalib, lakukanlah kekuasaannya sebagaimana para sahabatmu yang belum sebelumnya melakukan kekuasaan. Kenapa di masa kamu ini banyak sekali kekacauan? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Mereka itu aman dan sukses memerintah karena rakyatnya seperti saya. Saya kasih bawa pemerintah saya karena rakyatnya seperti Anda. Jadi jangan dulu menyalahkan pemerintah. Diri Anda bagaimana? Kemudian, apakah Imam Mu'in itu sesat? Apa misalnya Ustaz? Ini banyak sekali pertanyaannya ini. Ikhwanul muslimin, ya, memang memiliki catatan yang banyak betulnya. Di antaranya mereka menamakan namanya yaitu memiliki menyampur adukan semua kelompok. Kemudian memiliki fikra yang namanya harokah. Harokah itu tidak menggerakkan kaum muslimin kekuatan untuk melawan pemerintah. Demi menegakkan khilafah Islamiyah. Ini jelas. Para ulama jauh berilmu sebelum kita, Imam Syafi'i, yang mana mereka hidup di masa-masa yang memang pemerintah-pemerintah yang zalim juga, itu tidak. Dan mereka ini terfitnah dengan fikra-fikra takfir, jelas, kaum muslimin. Ya, di antara fikra yang paling bahaya mereka dikira fikra takfir, mengkafirkan para penguasa-penguasa yang tidak menegakkan hukum Islam. Ini fakirnya mereka ini. Sebetulnya mereka melakukan berbagai macam bentuk munukar-munukar untuk meraih kekuasaan. Jadi kalau kita bicara ini masalah ini banyak sekali ya, tidak mungkin dalam waktu ini. Cuma secara jelas itu saja. Di antaranya fikra mereka yang paling mendasar itulah fikra takfir. Dan yang kedua adalah tidak taat kepada penguasa. Taat penguasa adalah wajib. Sekali penguasa itu zalim, baca kitab Imam Muslim, kitab Imarah. Wa in akhadha malan wa daraba.
sekalipun dia mengambil hartamu dan memukulmu, asmi wate, kata Rasulullah SAW. Kalau penguasa baik, itu tidak perlu disuruh orang sudah taat. Tapi kenapa ada perintah taat kepada penguasa? Karena penguasa itu ada yang zalim. Banyak hadis tentang ini, katakan Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ada yang berkata, apa al-mubalikum bisayf? Tidak perlu melawan yang pedang, kata Rasulullah. Bir. Fa'inna ma'alaikum ma'umilkum wa alaih ma'humilu. Kalian yang akan bertanggung jawab apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka bertanggung jawab kepada apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita tidak akan memikul dosa mereka. Jadi oleh sebab itu, Hasan Basri mengatakan, Hasan Basri, kekejaman hajat ini adalah hukuman Allah kepada kita. Jangan kalian tolak hukum Allah dengan pedang, kata hajat, kata Hasan Basri. Ini banyak sebetulnya hal-hal yang memang kita harus jelaskan. Apakah penelitian ini terutama dalam bidang politik membolehkan kita diam keluar dalam kancah politik? Kan iya, kita politik ini tidak akan berpengaruh apa-apa kita. Semuanya main permainan yang sangat licik. Ya, namanya politik. Diungkapkan oleh seorang saya menukil dari perkataan Malik bin Abdul Aziz, al-asiyah itu al-kadhibu al-kadhib. Jadi politik itu adalah kebohongan di atas kebohongan. Itu siasa. Berbeda dengan kata syariah. Kemudian ada banyak klub-klub Islam saat ini. Ustaz yang mana yang mendapatkan petunjuk? Kita tidak mesti petunjuk. Yang mendapat petunjuk orang yang menjalankan sunnah Rasulullah dan berpaham sebagaimana pengamalan sahabat. Itu saja. Boleh saja menamakan ini, menamakan itu. Kita tidak bisa. Yang penting setiap orang yang berjalan sesuai dengan ini, dia harus petunjuknya. Tidak perlu nama, bukan label. Walau ditulis di kening di bajunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tinta emas, tidak ada manfaatnya. Kalau memang tingkah laku dan manhajnya tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dinamakan manhajnya ini, itu tidak ada manfaatnya. Apakah fitnah yang terjadi di kalangan salaf saat ini mengharuskan kita diam atau bagaimana? Kita adalah harus mencari ilmu. Dan kita menuntut ilmu dari orang-orang yang belajar pada ulama. Dari sini kita akan bisa terbebas dari fitnah. Tapi kita tidak ikut membicarakan ini salah dan ini itu. Karena apabila ustaz-ustaz yang berselisih, ada para masyayikh yang lebih besar yang akan menyelesaikan mereka. Jadi bukan tilmis-tilmis yang akan menyalahkan dan membenarkan mereka. Jadi ini nasihat kita. Karena waktu sudah masuk, dikira saja banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.